melakukan early drop. Ada dari Zone Esport yang udah mulai terspot juga posisinya menuju ke daerah drop zone mereka. Yes, benar banget ya. Zone Esport langsung turun tadi dari arah pesawatnya, langsung ngambil KO sepertinya ya. Soalnya nggak ada main kiri kanan, langsung tembak bawah aja tuh kan dari KO. Dan beberapa player seperti Alter Ego ini mengambil arah Tinka atau mereka langsung ke Camp Alpha. Wow, dan kita lihat juga dari Alter Ego harusnya dia kalau misalkan biasanya kan mengambil dari sekitaran Camp Alpha. Betul. Kan. Sepertinya mereka ke Camp Alpha, Camp betul. Alpha, ya. Karena hatinya tuh bahkan diisi sama dari Dunia Games. Oke, ini nggak adil banget ya kalau misalnya di Potato turun di Hatin, sedangkan player-player lainnya di Camp Alpha. Tapi ini langsung dikuasai loh. Untuk Pulau A-nya sendiri sama Alter Ego, mereka lebih milih scrapping pastinya. Dan untuk zona sendiri ke arah utara tadi. Lagi-lagi utara. Jadi kalau misalnya player-player yang ada di arah selatan, boleh langsung secepatnya melakukan lootingan, melengkapi utility, boosting, healing, dan lain-lain agar segera masuk ke arah play zone. Yes, betul. Dan juga pergerakan dari Fly Kido, lihat deh. Dia cepet banget looting-looting dari compound ke compound. Cepet banget pergerakannya. Karena di Sanhok tuh emang banyak tim dan juga player dituntut untuk melakukan rotasi cepat. Yes, bener banget ya. Apalagi kalau misalnya nggak zona yang gue bilang tadi. Tapi ini untuk zona e-sport sendiri, mereka punya zona loh. Betul. Mereka punya KO di arah utara dan belum ada yang berani mengganggu mereka. Ini lootingan yang banyak banget. Banyak kompon di sini, rumah-rumah tentunya. Yang bisa dimanfaatkan lootingan-lootingannya. Udah sih aman ya. Ya, sebetulnya aman banget. Dan juga pergerakannya kalau misalkan kita lihat itu cepet-cepet banget loh. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, mereka tahu apa yang mereka mau. Beda sama kita ya kan. Kita harus dilihat dulu ini ada apa isinya, pelan-pelan, looting-looting. Cerak. Iya, betul, pelan-pelan. Lupa ini butuh cerak. Coba kalau misalkan lihat mereka tuh benar-benar lincah banget pergerakannya. Mereka tahu apa yang mereka mau, mereka butuhkan buat nanti mereka bawa sampai ke late game untuk bisa survive tentunya. Yes. Masih santai-santai aja ya. Kalau misalnya untuk ini kan adalah Sanhok pertama di babak playoff Betul. grup A nih. Kita belum tahu nih bagaimana jalannya peperangan di sini. Jadi ini lagi-lagi akan menjadi map adaptasi untuk next Sanhok dan pastinya Sanhok besok lagi ada 2 lagi Sanhok ya. Ada 3 Sanhok lagi yang bakal mereka jalanin pastinya. Jadi harus benar-benar dievaluasi, cari informasi yang tepat gitu. Biar mereka nggak salah jalan. Salah jalan. Sesat dong. Ya, betul. Ada juga udah terspot juga nih pergerakan dari Gado-Gado. Udah mulai ngespot juga sepertinya ada Kalbar yang udah melakukan rotation terlebih dahulu menjaga bagian sekitaran jembatan. Sementara dari Gado-Gado, ini kalau misalkan kita berbicara Gado-Gado ya pas di qualif kemarin itu mereka sempat turun di area sekitaran Camp Alpha. Yes. Karena ada Alter Ego yang mengisi Camp Alpha tentunya mereka jadi lebih turun condong ke arah sekitaran Pulau Charlie ya kan, mengambil daerah sekitaran Ruins. Ya, ini salah satu player dari WoW X, Ryzen. Mencari informasi di gudang atas ban, pasti ada Myron tapi salah satu player dari Myron udah cabut. Ini udah kosong banget dari gudang 3 bannya. Jadi bisa nih Ryzen untuk segera rotasi atau bahkan melengkapi lootingnya. Tapi hati-hati, satu player dari Dunia Games kental udah dapetin arah high groundnya. Kalau misalnya aware dia ada beberapa player Papua yang udah rotasi, karena dia ini bisa jadi santapan empuk banget ya. Free kill karena open field banget. Yes, betul banget. Harus lebih berhati-hati karena kental lihat posisinya mengambil bagian tertinggi dari satu buah bangunan. Udah mulai ngespot juga pergerakan dari Papua. Tapi masih ditahan juga karena mengingat kental hanya seorang diri. Dia juga harus bisa survive. Tapi Ghidorah sepertinya juga belum mengetahui posisi. Tapi kental juga masih terus menahan posisi ini. Entah kental pengen ngenokin satu atau sama sekali nggak ditembak. Karena dari posisinya sendiri juga berbahaya banget kalau sampai kental terspot. Itu kita lihat tuh bagaimana pintarnya seorang kental. Dia cari aman dulu, di situ udah free shoot, tinggal di aja Itnar di spray dan TBZ seorang kental, tapi ternyata terknock out aja. Itnar harus dipulangkan ke lobby kan sudah low HP banget, itu kayaknya nggak bisa lagi selamatin karena Ghidorah udah nyebrang. Kalau nyebrang udah di spray juga oleh seorang kental. Ghidorah udah aware satu player dari Dunia Games sudah ada di atas sana. Ternyata rekan-rekan dari seorang kental ada di daerah jembatan. Ini bisa menjadi covering fire yang lumayan bagus juga sih kalau misalnya teman-teman dari Dunia Games bisa nge-cover dari seorang kental. Hati-hati, backline dari kental harus bisa terjaga dengan sangat baik. Dan tapi Aljal yang udah mulai mendekati pendaranya tapi terbackstep begitu aja dengan adanya Ghidorah yang memanfaatkan momentum. Tapi tidak ada degel lain yang nggak bisa nge-backup posisi dari kental. Ini sayang banget ya seorang kental, padahal tadi bisa juga dapetin 2 player dari Papua karena mereka udah maju ke depan. Tapi sayangnya Ghidorah mengetahui kalau misalnya kental ada di sisi
genteng sebelah kanan nih the best banget nih. Tapi ya kebuka banget sih. Jadi udah nggak ada obstacle lagi yang bisa menyelamatkan badannya seorang kental dari spray seorang Ghidorah. Ya betul banget. Berarti trade kill terjadi antara DG dan juga Papu untuk saat ini posisinya 1-1 dan sementara itu dari Pepeng juga lebih memilih untuk back off sementara waktu bahkan nge-regroup juga dengan rekan-rekan DG lainnya. Sementara itu daerah yang sebelumnya dikuasai oleh kental sudah dikuasai oleh tim Papua untuk saat ini. Betul, ini cukup adil lah untuk trade kill yang terjadi antara Papua dan juga DG. Tapi ya memang harus segera cabut nih dari DG ya. Kalau misalnya nggak mau komit di awal-awal seperti ini. Nggak apa-apa lah satu player dipulangkan, tapi yang penting nggak satu squad dipulangkan ya. Kita lihat EVOS udah ngambil arah high groundnya mencari vision. Seorang Lizard menggunakan M4 dan juga Tommy Gun-nya. Ini Tommy Gun enak banget kalau udah pakai extend ya. Ini ya. Betul Pakai banget. extend quick draw apalagi tuh. 50 peluru. Ditambah cepet reloadnya. Udah sakit banget juga fire rate-nya. Udah the best banget sih kalau SMG seperti Thompson, bahkan UMP yang gua rasakan ya. Ini yang gua rasakan UMP itu juga sakitnya luar biasa apalagi pakai suppressor. Betul, gue juga lebih suka UMP jujur daripada Thompson karena entah kenapa jadi ngebuat kita tuh semakin pede lagi ya kan. Gue udah pegang UMP nih, gue pede langsung maju karena emang sakit. Apalagi kalau UMP dikasih extend jadi 50 peluru satu klipnya. Aduh, itu kapan ya akan terjadi ya? Itu seluruh raster sepertinya akan mengidolakan sebiji UMP. Wah. Sebuah UMP. Seunit. Seunit lebih bagus, betul. Seunit. Sebuah, ya betul lah ya. Ini Banyu masih dalam satu shake yang awal banget. Masih mencari informasi. Cisun pun sepertinya masih memantau-mantau saja. Foxy melakukan proning di sini. Apakah NFT akan langsung rotasi ke arah high groundnya? Karena di depannya ada 21 e-sport. Kalau misalnya nggak berhati-hati, ini yang gue bilang. Banyak happy birthday yang terjadi di Sunhawk. Yes, betul banget. Ini kayaknya semua tim udah mendapatkan tempat idealnya mereka masing-masing. Akhirnya dari masing-masing tim lebih memilih untuk memainkan defensive compound yang saat ini nggak mau fight yang terlalu terburu-buru dengan tim-tim lain. Akhirnya dari masing-masing tim tadi cuman hanya dan terculik 2 player saja. Dan menit yang ketujuh juga dari masing-masing tim masih stay di tempat compound mereka. Dari drone juga masih terus mengawasi. Kita lihat pergerakan dari tim NFT itu mereka menguasai compound yang berbeda, angle yang berbeda. Jadi view-nya juga semakin luas bisa mereka kuasain. Ya, 69 ini udah melakukan liburan terlebih dahulu menggunakan satu kapal dan satu lagi ada speedboat yang digunakan oleh Joyce di depan untuk menjadi salah scouters pastinya. Mundur terlebih dahulu, maju. Asik liburan. Pindah pulau dulu bos. Tapi ini zonanya nggak bisa kayak waktu itu ya, yang ke arah laut aja gitu ya? Yang waktu di Sunhawk itu ya? Iya, yang waktu kayak gitu tuh. Yang waktu FS Layer jadi bajak laut. Betul. Ini bisa digeser gak sih circle-nya biar seru lagi gitu kan ke tengah laut? Maunya gitu. Soalnya emang udah prepare banget dari 69 ya kan. Sama kayak FS Layer mereka udah punya satu buah kapal langsung dinaikin dibawa ke tengah laut bahkan waktu itu. Yes, bener banget ya. Joyce langsung maju aja rotasi tadi ya. Untuk zone e-sport yang mendapatkan WWCD di round pertama tadi. Ini mereka masih aman-aman aja di arah-arah kau. Mereka belum mau rotasi jauh-jauh. Masih di tempat yang enak banget pastinya. Lootingannya juga cukup mantap. Ini gudang ini Win. Di beberapa kayu-kayunya juga banyak ini loh, banyak weapon atau bahkan utility yang mereka butuhkan pastinya ya. Wah, peluru hijau dong, peluru hijau. Nggak usah nanya-nanya, ini ada nih. Hafal ya. Tempat looting yang seluk-beluknya tahu di mana ada. Gue tuh pro looting. Oh, pro looting. Tapi bukan pro fight. Bukan pro fight. Oke, bagian penyuplai. Jadi gue ngeluting untuk lawan. Untuk lawan, supplier. Supplier ya. Bawa. Wes, udah mantep nih ya, udah mumpuni. Udah keren banget nih, semuanya udah lengkap. Termasuk attachment-nya. Mati. Luar biasa banget. Emang sih kita kalau misalkan berbicara battleground emang susah banget ya kan buat kita survive. Apalagi kita juga nggak bisa tahu. Kalau misalkan kita kan nonton enak nih, tahu oh di sini ada musuh, di sana ada musuh lah. Kalau yang main mereka sama sekali nggak tahu di mana ada musuh, rotasinya aman atau enggak. Makanya mereka benar-benar bermain tuh seobjektif mungkin karena ini masih hari yang pertama. Betul, ditambah kalau misalnya tempat kayak gini refleks harus cepat. Betul. Setuju nggak sih? Setuju. Refleks harus cepat. Apalagi pro player ya udah nggak asing lah dengan refleks cepat mereka gitu ya. Yang kita lihat di sini zonanya sudah mengarah ke barat
daya. Yes, betul. Tapi di area sekitaran kampung Oh, barat seperti... laut Win, sorry Win. Kalau barat daya itu bawah Win. Iya, tapi di sekitaran kampung udah mulai terspot juga fight yang terjadi di mana Kalteng tadi satu player dari Eros sudah bisa dipulangkan ke lobby. Sekarang Enryu terknock out lagi, berarti 2 player total dari Kalteng udah berhasil dipulangkan ke lobby dan juga poin kill 2 udah mulai masuk ke dalam tim Cyclone. Ini menjadi sebuah kerugian tentunya untuk tim-tim yang udah mulai terkikis satu demi satu playernya, apalagi mereka juga masih harus survive karena ini masih circle yang kedua, masih panjang banget perjalanan mereka untuk bisa mendapatkan WWCD. Ya sebenarnya banget. Ini tim Cyclone harus segera langsung rotasi ke depan. Kenapa? Karena blue zone-nya udah masuk ke blue zone kedua. OTW blue zone ketiga. Mereka cukup jauh dari arah bawah. Dan Kalteng, 2 playernya udah langsung rotasi aja. Menggunakan 1 mobil sayur di sini. Mobil sayur. Tinu ninu ninu. Tuh kan? Tapi untung sisa berdua ya kan, jadi nggak ada yang disayurin di belakang. Oh, Iya kan, pas. yeah. Jadi pas, momentumnya dapat. Tapi yang momentumnya dapat lagi juga dari Zone Esport, ada 1 tim bahkan yang rotasi bisa di-cut rotasi begitu aja dari seorang Mineral bisa membuka scope-nya dengan M4-nya tapi masih belum bisa nge-cut, tapi padahal udah kombinasi dengan Myron tuh yang sama-sama pengen nge-cut rotasi dari WAF X. Iya, ini kayaknya cukup ke sandwich ya lokasi dari Myron tadi. Tapi lihat ini ya, WAF X dia pindah tapi ternyata datang lagi ke kandang satu lawannya. Ada DG yang udah siap nge-spray ke depan walaupun menyicil sedikit HP dari Lesby. Oke, Lesby, tapi belum sempat untuk men-knock out seorang Lesby. Yes, betul banget. 3 tim yang berbeda terus memberikan suppressing fire ke arah WAF X tadi. Di awal ada 2 tim yang berusaha nge-cut rotasi. Mereka udah bisa selamat, udah bisa dapetin compound. Tapi ada DG juga yang ternyata menjadi penghambat untuk pergerakan mereka saat ini. Tapi dari Sax juga 99 masih berusaha mendapatkan 1 buah celah untuk bisa mendapatkan 1 buah knockdown juga karena DG. Tapi kita lihat juga dari gado-gado berenang tepat di bagian lower gado dari compound yang dikuasain oleh Papua. Yes, bener banget nih. Kalau misalnya Papua aware banget di bawahnya udah ada tim gado-gado, ini enak banget bisa nyayur langsung karena itu adalah daerah perairan. Betul. Ya mau nggak mau mereka harus ngambil napas dong. Kalau misalnya muncul kepala sedikit bisa nyicil-nyicil SP bar. Bahkan kalau misalnya lama mereka di arah permukaannya ngambil napasnya, ini bisa jadi dipulangi langsung. Nggak ada knockdown kalau misalnya di air dia langsung instant kill. Yes, tapi untungnya player dari Papua lebih memilih untuk mengamankan dirinya di bagian dalam compound sehingga posisi dari gado-gado untuk saat ini ya belum bisa terspot juga. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian depannya juga ada DG yang udah mulai masuk dalam jangkauan dari gado-gado, tapi dari Miracle sebagai pemimpin akan berusaha mendapatkan 1 buah checkpoint yang aman untuk ditempatin oleh gado-gado. Tapi kita udah semakin dekat jaraknya, step harusnya juga udah mulai terdengar. Ada DG Onta yang udah mulai bisa nge-spot, tapi di sisi lain juga Kenot udah mulai melakukan spray down karena Kalteng 1 player knock out, belum bahkan udah cukup low di sana SP-nya. ZNK udah mulai terspot. Ya ini mau nggak mau Paudi langsung maju ke depan karena 2 player dari Kalteng ini berada di perairan. Kalau misalnya mereka rotasi ke sebelah kanan, hati-hati juga. Ada Myron di sana dari Oye. Oye apa Daye? Oye. 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 Gue lihat dulu, takut salah. Oh iya, takut salah nama orang Oye. soalnya. Oye, bener ya, aman. Oye. Pancen banget nih dia. Dan Ciel ternyata dapatkan 1 knock ke arah Kalteng Babusau. Berarti Kalteng itu harusnya sisain 1 player aktifnya aja. Betul banget, tinggal 1 player terakhir harus bisa survive. Tapi dari Ciel akhirnya bisa mendapatkan 1 player. Tapi kita lihat dari ZNK juga masih berusaha menutup angle vision, bermain di bagian sekitaran tebing, berusaha menempel agar posisinya tidak terlihat. Tapi seperti itu terlihat dan spray down gitu aja menggunakan info dari seorang Ciel. Dan akhirnya tersapu semua player dari Kalteng. Oh my god, perjalanan menggunakan mobil sayur yang dipakai tadi oleh Kalteng sayang sekali harus berakhir di perairan. Tapi 1 player dari Power Danger dipulangkan ke arah lobby. Kenot yang gue bilang ini hati-hati, sebelah kanan ada Oye yang siap tiba-tiba nge-HBD. Mungkin Kenot juga belum aware di sebelah kirinya tadi. Yes. Di dalam kompon ada 1 player dari Myron dan pada akhirnya dia harus knockdown di open field. Dan itulah dia, 1 player harus dipulangkan ke arah lobby. Betul banget. Ini sayang banget Kalteng dipulangkan di awal permainan di tim yang pertama bahkan. Padahal kita tahu Kalteng sempat bermain gemilang. Ada epic moment juga dari seorang Eros. Granatnya buy one get 3. Tapi juga kita lihat dari drone. Ada suppressing fire yang diberikan dari arah 21. Foxe di target selanjutnya dari drone. Tapi sebentar itu Flip juga mulai melihat pergerakan. Udah mulai turun Foxe. Berusaha menyelamatkan dirinya masuk dalam kempong. Tapi masih bisa selamat ternyata untuk menghindari beberapa peluru panas dari arah NFT. Itu tipis banget SP
HP bar dari seorang Foxy, tapi ternyata on point banget seorang Flippy langsung lempar granat, tapi dibalas lagi oleh Boong ke arah dari NFT-nya, tapi belum knock out atau knock down satu player dari seorang FTO. Dan FT juga satu player sudah knock down. Ternyata di luar sana Chisun harus siap-siap langsung healing aja karena NFT udah haus banget akan kill. Mereka masuk ngelemparin molotov dari seorang Chisun tadi untuk nahan masuknya player-player dari NFT pastinya. Yes, betul banget. Masih bermain di area komponen yang sama, lemparan molotov saling bertukar utility, bahkan langsung di-post gitu ya. Robones harus take down juga satu player tertumbang dari NFT. Kita lihat Flippy juga masih bermain di area sekitaran Broken Wall. Bisa nge-pick up, udah mulai terlihat juga satu player Banyu udah masuk ke dalam jangkauan seorang Flippy, tapi untungnya Banyu lebih milih untuk mengitari kempong yang saat ini dan pada lemparan utility juga masuk ke dalam kempong, tapi belum berhasil bisa menemukan korbannya. Betul banget, ini 3 lawan 3. Apa yang akan terjadi? Kita lihat apakah ini akan adil atau bahkan satu player dari 21 sudah di knockdown. Satu player lagi, awas, ternyata Swavel berhasil meratakan tim dari 21 eSport. Wow, NFT berhasil bisa meratakan satu tim dari 21. Retake compound yang sangat baik dilakukan oleh NFT, walaupun Ramones harus dipulangkan terlebih dahulu karena lobby, tapi Flippy masih bisa diselamatkan, masih bisa di-revive untuk saat ini. Dan di sisi lainnya juga Renal mendapatkan satu knock arah Kalbar. Fight udah mulai pecah, udah mulai terjadi di mana-mana, dan kita lihat juga dari seorang Renal yang berusaha menaiki bangunan yang paling tinggi untuk mendapatkan angle vision yang lebih luas tentunya. Yes, benar banget. Ternyata di sini dari Alter Ego sendiri sudah menguasai daerah Hatin. Mereka dapat kompon-kompon yang banyak banget. Mereka dari Camp Charlie udah langsung rotasi ke arah utaranya. Dan ternyata mereka mendapatkan satu player dari Kalimantan Barat. Camp Alpha. Ini Hatin, kan dari Camp Alpha. Tadi lo ngomongnya Camp Charlie. Oh iya, CA ya. Astagfirullahaladzim. Umur ya, faktor umur. Enggak dong. Enggak, Jangan belum ya. bawa umur. Masih muda. Ini masih slating, Win. Nggak bisa lu bawa umur sama gua. Kita masih selevel ya. Masih Bukan seumuran. slating. Selevel. Set selevel. Emang main game selevel, main level. Dan juga di arah lainnya udah mulai terspot juga pergerakan dari DG Slayer. Ada Tama yang udah mulai membuka skop kali 3-nya menggunakan M4, tapi belum ada tim-tim lain yang saat ini masuk ke dalam jangkauan seorang Tama. Yes, Tama masih mencari informasi bahwa di depan sana ada Alter Ego yang sepertinya memang harus segera langsung masuk ke arah dari playzone-nya sendiri. Tapi kita lihat satu player, wow, Renal Ray harus terknockdown terlebih dahulu. Apakah akan segera diselamatkan? Karena ini zona udah cukup mengikis banget HP bar dari player-player. Dan kita lihat untuk zona sendiri langsung ke arah tengah. Yes. Ke arah dari kau tadi ya. Betul yang banget. udah ditumpukin sama zone e-sport. Dan itu zone e-sport dari awal loh, mereka nggak berpindah loh, mereka stay di Tatmok dan akhirnya center circle-nya berada di Tatmok. Yes. Sebuah keuntungan tentunya, apalagi zone juga dari segi resource sudah cukup banget. Udah setup juga, pasti tinggal menunggu kedatangan dari masing-masing tim, tinggal nantinya aja eksekusi dan juga defensive point mereka seperti apa dan juga seperti Potato. Tapi kan satu knock lagi karena Kalbar, wow, sedikit demi sedikit pemain dari Kalbar terkikis dan menyisakan satu player terakhir mereka. Ya ini sayang banget nih Kalbar, tinggal satu player, apalagi dia harus bertahan di arah blue zone dan mereka masih tertahan oleh Alter Ego. Apakah Kalbar akan bisa langsung masuk ke arah play zone ya? Dan itu dia satu player Hanzi. Ternyata dia nge-split. Satu player Hanzi nggak ada di blue zone, jadi ternyata dapat satu player dari DG. Hanzi diam-diam ternyata dia bisa meng-HBD satu player dari DG, tinggal sisa 2 player yang ada di depannya. Apakah ini adalah momen untuk seorang Hanzi bisa meratakan langsung dari tim DG atau bahkan dia tahan-tahan dulu, santai, ngepron, cari informasi, jangan gegabah, karena ini adalah kesempatan dia seorang diri karena 3 player dari Kalbar sudah dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul banget. Harus bisa bermain secara objektif semaksimal mungkin. Dari Hanzi juga masih bisa prodding-prodding, berharap posisi tidak terlihat, tidak ketahuan oleh player-player DG lainnya. Sementara itu dari Hanzi juga harus segera bergerak lebih jauh lagi, 230 meter harus bisa ditempuh. Tapi kita lihat juga dari Pepeng harus sudah mulai bisa menguasai bagian jendela di dalam compoundnya. Hanzi harusnya udah mulai terdeteksi, tapi ternyata belum ada peluru-peluru panas yang dilontarkan dari DG. Dan akhirnya itu dia peluru yang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya Pepeng berhasil bisa nge-clear last man standing dari arah Kalbar. Dan juga Kalbar harus terfinish di posisi yang ke-14. Ini sayang banget tadi Hanzi ya, kayaknya dia nggak tahu masih ada sisa satu player lagi dari DG, yang satunya udah maju ke depan. Tapi kita lihat di sini tim Cyclone, satu player ya Lacoste harus melawan 3 bahkan 4 player dari tim Myron. Apakah dia bisa nge-clutch atau bahkan dia yang harus aman dipulangkan ke arah lobby?
Oke, masuk ke dalam satu buah truk yang ada, tapi justru malah membuka posisinya ada Leuzi yang udah mulai terspot posisi lemparan utility, sayangnya belum masuk ke dalam tempat yang dikuasain oleh Lacoste saat ini, tapi Leuzi dengan beraninya langsung majuin begitu ya, karena dia tahu di mana posisi dari Lacoste, dihapit dengan 3 player berbeda, tapi untungnya di area sekitar high ground ada pengganggu yang ternyata menjadikan itu satu buah free kill untuk masuk ke dalam tim Cyclone. Ini momen banget ya, tim Cyclone dapetin vision dari arah atas, ada yang nge-backup dari seorang Betul. Lacoste, satu player dari tim Iron udah nafsu banget nih pengen ngejar dari satu player timnya Lacoste, tapi ini hati-hati dari tim Creed sudah melihat satu player, tapi sebelah kirinya ada Lizard yang udah nge-spray tapi belum sempat ke knockdown. Ini 3 player dari EVOS sudah knockdown, satu bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. Sisa Lizard yang lagi revive seorang Red Face. Apakah Microboy akan sempat atau bahkan tidak sempat di sini untuk di revive dari seorang Lizard? Yes. Nampaknya cukup sempat ya. Betul banget, dan juga somehow Papua harus terfinish di posisi yang ke-13, sementara itu masih 3 tim yang masih harus bisa masuk ke safe zone, tapi juga ada lemparan utility granada connect, karena salah satu player harus terknockout untuk saat ini, tapi Pepeng berusaha memberikan backup ke arah DG lainnya, tapi kita juga lihat dari gado-gado, kedatangan tamu dari arah lainnya, suppressing fire terus-menerus diberikan untuk masuk ke dalam gado-gado, tapi 69 Esports juga udah mulai masuk dalam jangkauan dari seorang Miracle, berusaha membuat itu sebuah keajaiban, tapi di bagian belakangnya ada Super Una yang bisa banget nge-backstep bagian belakang dari gado-gado. Ini kesemis banget 9 Esports juga udah mulai masuk dalam jangkauan dari seorang Miracle, berusaha membuat itu sebuah keajaiban, tapi di bagian belakangnya ada Super Una yang bisa banget nge-backstep bagian belakang dari gado-gado. Ini kesemis banget posisi dari gado-gado, di depannya ada 69 Esport, bahkan di belakangnya ada Super Una dari Alter Ego yang sempat langsung nge-spray ke arah Miracle, tapi Blue Zone juga mengikis dari seorang Super Una yang harus ter-knockdown. Potato perlahan-lahan sambil lari dengan 11 first aid-nya akan langsung healing-healing sambil jalan menuju ke arah play zone. Di sini juga Mizu dengan 9 first aid-nya apakah akan langsung rotasi ke depannya, tapi ada beberapa player yang sudah siap untuk mantekin ke arah Power Danger. Yes, betul banget. Dan tembakan udah terdengar di mana-mana, sementara itu Kingu lagi berusaha merangkak-rangkak meminta pertolongan untuk segera di-revive, tapi Super Una juga harus di belakang begitu ke arah lobby, tapi Chill masih berusaha untuk bisa survive, hanya tinggal 100 meter lagi untuk dia bisa touchdown, tapi di bagian kanannya bener-bener rame banget tim Myron, ada tim Cyclone yang bisa banget nge-spot posisi dari Chill yang dimana nggak punya first aid sama sekali, healing-healingan terbatas, tapi kita juga ada gerbek kempon yang terjadi antara NFT juga EVOS, kalau bahkan terjadi saat ini, dan kita lihat dari seorang Microboy, spray double pick dilakukan dari Riser, dan juga Microboy belum mampu menemukan satu player dari NFT, dan akhirnya EVOS harus dipulangkan ke arah lobby di posisi yang ke-10. Ini on fire banget dari seorang NFT Esports pastinya. 2 kali mereka kompon dari lawan-lawannya. Yang pertama tadi 21 Esports, yang kedua ada juga tadi EVOS. Dan pastinya ini PR banget untuk seorang drone, bahkan Sovel bisa rotasi ke arah play zone. Di sini Zone Esports dapetin banget daerah mereka, karena ini ternyata dari belakang ini nggak dapet vision si seorang tadi Rahmat ya? Rahmat. Oh my god. Satu player mineral sudah dipulangkan karena lobby. Sisa 2 player aktif dari Zone Esport, ada Lookup Boy dan juga Fly Kido. Tapi kayaknya Lookup Boy masih berusaha untuk bisa nge-revive seorang Rahmat di depan sana. Kita lihat, wow, ternyata WAF X sudah mendapatkan area safe zone mereka. Ini tinggal cari informasi, jangan sampai mereka keculik atau bahkan mereka kecolongan. Nanti malah jadi kerugian untuk WAF X sendiri. Yes, betul banget. Tinggal kontrol area dan juga map awareness tentunya harus diterapkan oleh WAF X untuk mempertahankan posisinya, tapi dari Myron sepertinya tidak bisa mempertahankan posisinya saat ini karena digempur oleh beberapa tim yang berbeda, sementara itu satu player juga berhasil di knockout, satu bahkan dijadikan sebuah confirm kill disusul yang kedua, dan Myron misalkan satu player terakhir mereka udah dalam bahaya banget dari zombie juga hanya bisa bersembunyi di balik satu buah natural obstacle, tapi kita lihat juga dari WAF X harus lebih berhati-hati, dan 69 yang tadinya harusnya menjadi pengganggu tapi justru harus dipulangkan juga karena lebih 4 tim tersisa dengan total 9 player yang masih alive. Ini momen banget untuk WAF X. Kenapa? Karena masih sisa 4 player. Bukan sisa, bahkan masih utuh dengan 4 player. Dan mereka dapetin zonanya. Di depan juga Zone Esport harus rotasi segera ke depan. Untuk Myron kayaknya udah susah banget nih. Zombie jauh dari play zone. Dia harus healing terus. Karena udah gak bisa lagi untuk maju ke depan. Kalau misalnya maju ke depan, ini udah open field banget.
Yang paling berusaha di sini adalah Zone Esport. Apakah bisa mendapatkan back to back WWCD atau bahkan WAF X yang akan mendapatkan WWCD di match Sanhok kali ini? Ya, betul lagi. Apalagi posisi dari WAF X itu mereka benar-benar udah split out, udah benar-benar menyebar banget posisinya. Apalagi dari Les Bay yang mengamankan satu buah sniper tower yang otomatis vision tertinggi dipunyain oleh satu player dari WAF X. Sementara itu dari Sax 99 juga udah mulai mengendarai satu buah vehicle yang sudah touchdown di 14 kan begitu aja baru nyusul pergerakan dari rekan-rekan lainnya karena udah mulai mencari-cari nih. Udah mulai nggak sabar pengen langsung di-clear semua lawan-lawan dari Zone Esport. Udah split 1-1-1. Per player udah dapetin obstacle, bahkan dapetin satu shake atau kompon sniper tower yang dimiliki oleh WAF X di sini. Dapat kita lihat nih, Zone Esport masih langsung nge-set up smoke di depan sana, berusaha untuk masuk ke arah play zone-nya karena kita lihat 3 player dari Zone Esport belum sama sekali masuk ke arah play zone. Dikuasai full oleh WAF X pada zona ke-7 pada kali ini. Ya, betul banget. Barter utility terus terjadi, terus dilemparkan kedua tim yang berbeda. Tapi Let's Boy dominator spot posisinya spray down, benar-benar connect. Tapi ada trading juga yang terjadi. Ini benar-benar disaster banget dari Zone Esport. Sisa 2 player, tapi WAF X juga 3 player bahkan Zone Esport. Misalkan last man standing mereka, Let's Go Lufka Boy apakah mampu bertahan dan ternyata tidak bisa. Justru winner chicken dinner berhasil bisa dimenangkan oleh WAF X. Kita sudah melihat dari zona yang didapatkan dari WAF X. Ini udah enak banget, open field tapi ada obstacle. Terus ada sniper tower, ditambah juga mereka di arah high ground. Walaupun nggak terlalu high ya berarti. Iya, nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi, tapi mereka udah dapat divisionnya ke arah dari Zone Esport yang udah nge-prone di sana. Walaupun udah set up smoke, tapi mereka langsung